Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Adista Devi Sananda dengan NIM 126-205-211-002 dari kelas PGM 5E. Pada video kali ini kita akan membahas materi dari mata kuliah pembelajaran IPS MISD yang diampu oleh Ibu Maftuhah MPDI, yaitu mengenai penilaian dalam kurikulum merdeka pembelajaran IPS MISD. Nah, jadi dalam penilaian kurikulum merdeka pembelajaran IPS MISD itu terdapat 3 jenis penilaian atau asesmen, yaitu yang pertama ada penilaian atau asesmen diagnostik, yang kedua ada penilaian atau asesmen formatif, dan yang ketiga yaitu penilaian atau asesmen sumatif. Lalu, apa sih perbedaan dari ketiga jenis asesmen atau penilaian ini? Yuk kita kupas satu-satu. Yang pertama ada asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik adalah asesmen yang dilakukan sebelum pelaksanaan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan di awal pembelajaran karena untuk mengetahui kesiapan peserta didik untuk mempelajari materi ajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan. Asesmen ini ditujukan untuk kebutuhan guru dalam merancang pembelajaran, tidak untuk keperluan penilaian hasil belajar peserta didik yang dilaporkan dalam rapor. Yang kedua yaitu asesmen formatif. Asesmen formatif merupakan asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Asesmen ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, hambatan atau kesulitan yang mereka hadapi, dan juga untuk mendapatkan informasi perkembangan peserta didik. Informasi tersebut merupakan umpan balik bagi peserta didik dan juga pendidik. Nah, jadi asesmen formatif ini memiliki fungsi, yaitu fungsi bagi peserta didik dan juga fungsi bagi pendidik. Untuk yang bagi peserta didik, asesmen formatif ini berguna untuk berefleksi dengan memonitor kemajuan belajarnya, tantangan yang dialaminya, serta langkah-langkah yang perlu ia lakukan untuk meningkatkan terus capaiannya. Hal ini merupakan proses belajar yang penting untuk menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Lalu, bagi pendidik sendiri, asesmen ini bertujuan untuk merefleksi strategi pembelajaran yang digunakannya, serta untuk meningkatkan efektivitasnya dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Asesmen ini juga memberikan informasi tentang kebutuhan belajar individu peserta didik yang diajarnya. Lalu yang ketiga ada asesmen atau penilaian sumatif. Penilaian atau asesmen sumatif pada jenjang MISD bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran atau CP peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan atau kelulusan dari satuan pendidikan. Penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Lalu beberapa fungsi dari asesmen atau penilaian sumatif ini yaitu yang pertama sebagai alat ukur untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik dalam satu atau lebih tujuan pembelajaran pada periode tertentu. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan nilai capaian hasil belajar untuk membandingkan dengan kriteria capaian yang telah ditetapkan. Yang ketiga untuk menentukan kelanjutan proses belajar siswa di kelas atau jenjang berikutnya. Nah, jadi asesmen sumatif ini dapat dilakukan setelah pembelajaran berakhir. Misalnya, pada akhir satu lingkup materi dapat terdiri atas satu atau lebih tujuan pembelajaran, pada akhir semester dan pada akhir fase. Khusus asesmen pada akhir semester, asesmen sumatif ini bisa bersifat pilihan. Dan hal yang perlu ditekankan ketika menggunakan asesmen sumatif ini yaitu bahwa pendidik dapat menggunakan teknik dan instrumen yang beragam. Tidak hanya berupa tes, namun dapat menggunakan observasi dan performa atau praktik menghasilkan produk, melakukan proyek, dan juga membuat portofolio. Nah, itu tadi adalah materi mengenai penilaian dalam kurikulum merdeka pembelajaran IPS MISD. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.